Untuk mendapatkan dari Allah sesuatu yang agung perlu namanya pengorbanan. Dan ini yang harus kita fahamkan pada diri kita. Kita perlu berkorban untuk mendapatkan ridho Allah. Banyak perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita tidak mampu menjalankan dengan benar karena kita kurang berjuang memerangi hawa nafsu di dalam diri kita. Bukan urusan ibadah saja, ya urusan sholat, pagi-pagi sholat subuh berat kita melakukan sholat. Membayar zakat berat, bukan itu saja. Akan tapi ternyata semua urusan kita harus punya kekuatan memerangi hawa nafsu. Di dalam rumah tangga, Masya Allah. Bukankah kita berumah tangga ingin membangun rumah yang indah? Tapi kenapa ada caci maki, ada olo-oloan? Karena dia tidak menahan hawa nafsunya. Marah selalu ada dalam hidup, karena kita masih di dunia ada sesuatu yang membuat kita marah. Kecuali nanti di surga nggak ada yang membuat kita marah. Semuanya indah. Selagi di dunia sebaik apapun seorang manusia, ada kadang perilaku yang membuat kita marah. Namanya manusia. Atau memang kita itu rusak hati sehingga suka marah-marah. Itu dalam hidup. Tapi untuk menyelesaikan itu semuanya adalah jihad nafsi, memerangi hawa nafsu. Tahun ini kita jadikan tahun keindahan, memerangi hawa nafsu, yang menjadikan rumah tangga retak, rumah tangga cekcok, ribut, akan menularkan permasalahan kepada anak keturunan. Tolonglah wahai para suami, istrimu adalah manusia, tentu ada kesalahannya. Akan tapi bukan berarti langsung kita melampiaskan amarah kita, emosi kita kepada istri. Wahai para istri, istrimu, suamimu manusia biasa, tentu ada kesalahan. Jangan sampai suami adalah tempat melampiaskan amarah kita, sehingga ada sebuah rumah tangga yang terjadi dalam hidupnya ribut terus. Itu orang bodoh yang tidak memerangi hawa nafsunya. Padahal kalau kita bertahan sejenak, di saat pasangan kita memicu emosi kita, melakukan kesalahan yang membuat kita marah, kita tahan sejenak, kita tahan sejenak, kita tahan sejenak, akan hilang itu nanti. Emosi akan hilang, akan berubah menjadi kasih sayang. Maka ini yang harus kita fahamkan pada diri kita. Jangan dikit-dikit nuruti hawa nafsu, hawa nafsu. Termasuk hidup susah itu karena hawa nafsu. Hawa nafsu. Ini gara-gara, mohon maaf, ini hari ini kita guyonan juga, gara-gara mohon maaf, setiap pagi lihat di handphone untuk belanjaan melalui online itu lihat. Itu akhirnya lihat hidup jadi susah, gajinya nggak cukup-cukup. Kenapa? Harus belanja sesuatu yang tidak harus dibeli. Melihat barang-barang melalui handphone, sehingga yang di rumah tuh barang bagus menjadi seolah-olah jelek, tidak bisa bersyukur kepada Allah, sehingga nuruti hawa nafsunya, sehingga yang rusak rumah tangganya. Ekonomi jadi sempit seolah-olah, padahal tidak sempit. Yang bikin sempit adalah kita sendiri, yang menjadikan rumah tangga sempit, rezeki kita sendiri. Akan tapi di sana ada orang yang gajinya hanya ratusan ribu, akan tapi ternyata hidupnya enak. Karena apa? Membatasi dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu, untuk belanja apa saja yang dilihat. Mohon maaf, Anda masih ingat hidup zaman dulu mungkin, yang mungkin seumurnya tidak terlalu jauh dengan umur kami. Bagaimana cara beli sarung? Sarung itu kalau robek dijahit loh ya. Baju dijahit, hari ini baju robek sedikit dibuang. Beli sarung, Masya Allah, sarung kalau 6 bulan naik ngepir. Makan Masya Allah dengan nasi putih, dengan telur dadar campur tepung dan sebagainya, sudah enak dan sebagainya. Hidup sangat sederhana, sangat mudah. Akan tapi hari ini gara-gara kita nonton kehidupan yang Masya Allah berfoya-foya, akhirnya kita ingin mengikuti gaya hidupnya orang. Apa yang terjadi? Kita seolah-olah merasa terpuruk, padahal kita sudah punya, kita cukup. Yang menjadi tersiksa adalah rakus yang ada di dalam diri kita. Biarpun katanya orang punya gedung megah, si rakus akan tetap tersiksa. Akan tapi mari kita perangi hawa nafsu kita yang mengajak kita untuk menuruti keinginan kita untuk belanja ini, belanja itu, beli ini, beli itu. Masya Allah, kita tidak perlu kok gengsi harus makan nasi putih dengan kecap yang ditabur, dituangkan di atasnya sedikit, kemudian dengan ya sepotong tempe atau kerupuk dan seterusnya. Hari ini kita perlu membangun hidup yang sehat, bukan hidup nuruti gaya hidup action. Handphone itu masih bisa dipakai, kenapa harus beli handphone baru lagi? Jujur, kenapa harus seperti itu? Kalau orang dulu menggunakan sesuatu itu sampai rusak. Baju, berapa baju yang sudah kita beli?
Sehingga kalau ada katanya, apakah betul ini miskin negeri ini? Apakah cara hidup kita? Anda mungkin masih hidup bagaimana dulu orang tua kita, kalau ingin membuatkan lauk untuk kita, 1 telur dibagi 4 atau 5 orang. Dan sangat sederhana. Tidak pernah Anda merasa susah hidup kita. Baju, Masya Allah, masih ingat sebulan, beli hanya setahun sekali menjelang lebaran. Akan tapi hari ini lihat hidup kita rusak karena apa? Kita tidak pernah berkorban memerangi hawa nafsu kita. Biarpun Anda, semoga Allah mudahkan urusan rezeki Anda. Kalaupun rezeki melimpah, bukan berarti Anda harus berfoya-foya. Nabi tidak senang berfoya-foya. Ya, untuk kemakmuran, kemaslahatan umat, oke, Anda brol. Tapi untuk cara hidup, jangan biasakan hidup gaya sombong. Hari ini gaya kesombongan itu ada. Yang ingin nuruti hawa nafsu, pengen disanjung orang. Yang kerja di kota itu mau pulang ke rumah, kalau hari raya begini itu takut. Kenapa? Actionnya kalau pulang dari kota itu bawa mobil, rental mobilnya. Sampai di rumah pengen bagi-bagi duit biar dibilang sukses di sana, padahal utangnya segudang. Itu ada model orang-orang seperti itu. Ada model begitu. Ini gayanya orang yang tersiksa hidupnya. Kita dengan kesederhanaan, ayo kita makan nasi bungkus nggak ada masalah, nasi liwet enak dan sebagainya. Dan ternyata ini memerangi hawa nafsu, menjadikan kita kaya, kita merdeka, tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita. Nggak pernah kita merasa terpuruk, merasa miskin, merasa kita tidak punya apa-apa. Tidak, kita merasa kaya karena kaya hati. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Nggak perlu gengsi dengan rumah yang sangat sederhana. Nggak perlu kita merasa gengsi. Karena yang menjadikan kita merusak, mengambil harta saudara, rebutan waris gara-gara tamak rakus, memerangi hawa nafsu. Lihat, kurang, semuanya jadi rusak. Rumah tangga pun juga demikian. Suaminya pun sebetulnya gajinya mah cukup saja. Cuman sang istri mengikuti hawa nafsunya, jago belanja, habislah itu suami. Atau seorang istri baik, suaminya masalah nggak tahu diri. Rupanya suaminya punya selera yang aneh-aneh. Makan segala macam, Masya Allah. Ayo kita memerangi hawa nafsu kita. Biasakan dengan kesederhanaan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi bisa saja mendapatkan apa saja. Kalau seandainya rumah Nabi dibangun dengan emas pun bisa. Akan tapi Nabi tidak mengajarkan itu semuanya. Kita perlu bagaimana memerangi hawa nafsu. Tolong dalam rumah tangga ya, jangan biasa dikit-dikit emosi marah dengan pasangan gara-gara hal sepele. Perangi hawa nafsu untuk tidak marah. Kemudian juga kerakusan. Jangan gampang melirik kekayaannya orang lalu kita menjadi seolah-olah betul-betul tidak punya apa-apa. Seolah-olah nyungsep, seolah fakir betul. Padahal sebetulnya kita bisa menjadikan apa yang Allah berikan pada kita itu cukup untuk kehidupan kita. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Ayo nikmati hidup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan membangun ketamaan, memperkuat tamak, kerakusan. Maka mulailah hari ini memerangi hawa nafsu. Jangan gampang Anda belanja sesuatu yang tidak penting bagi Anda. Jangan gampang Anda ikut-ikutan beli seperti yang mereka beli. Jangan Anda mengikuti gaya hidupnya orang. Orang beli ini, kita beli ini. Orang pakai sesuatu, kita ganti motor, ganti mobil seterusnya. Itu action orang tersiksa. Akan tapi subhanallah, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati Anda sendiri. Biarpun katanya harta melimpah, belum tentu dia bahagia kalau hatinya kropos, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menemukan orang yang tampak kaya raya. Bahkan waktu kita membuka konsultasi, dulu kan ada, kita buka konsultasi setiap hari Senin, sehari penuh sampai saya capek dengan itu semuanya. Bahwa datang berbondong-bondong orang. Apakah orang fakir yang datang? Bukan. Mereka tuh orang kaya pakai mobil, punya problem semuanya. Jadi tidak jaminan kekayaan menjadikan mereka bahagia. Yang bikin bahagia adalah rasa syukurmu wahai istri kepada suamimu, rasa syukurmu wahai suami kepada istrimu. Hidup saat mudah berterima kasih kepada pasangan, bukan saling menghujat. Maka bersama ini kami tutup acara ini dengan membangun kebiasaan yang baik di rumah kita. Tutur kata yang indah di rumah. Jangan biasa mencaci, jangan biasa merendahkan. Kalaupun pasanganmu membuat kamu kesel, jangan tahan hati. Kita adalah berkorban memerangi hawa nafsu untuk tidak membalas itu semuanya dengan kasar, tidak ikut mencaci dan mengolok. Kemudian setelah itu jangan biasa marah-marah yang gak jelas. Kemudian setelah itu bagaimana kita biasakan dengan kesederhanaan di rumah kita. Ayo, jangan gengsi ya. Kalau harus pergi ke pasar nawar, saya pandai nawar. Tapi kalau nawar jangan bikin tersiksa orang pasar. Nawar kok nggak beli-beli nih, ngaco. Akan tapi jago nawar, tapi mohon
Kita pergi, tidak perlu harus ke pasar yang modern, pasar tradisional kadang lebih murah kok. Kami ingat kok di Cirebon ini bagaimana waktu saya senang rebung waktu itu. Cari rebung itu bambu yang bikin sayur. Saya pergi ke Kali Tanjung, saya pergi ke Jagasatur, nggak ketemu. Ketemunya di Pleret situ rupanya. Nah ini saya tahu nih waktu itu. Jadi mohon maaf ya, kita ini perlu membiasakan dengan sederhanaan. Jangan action deh, malu. Action malu. Pengen tambah dianggap sebagai orang kaya, tapi nyungsep di rumah ribut terus. Kalau keluar mentereng pakai mobil. Mobilnya adalah sertifikatnya nggak jelas, rumahnya nggak jelas. Action, alangkah tersiksanya orang hidup dengan cara semacam ini. Hanya orang bodoh. Akan tapi lihat, orang kaya sesungguhnya adalah kaya hati. Tidak bisa dibeli, tidak bisa direndahkan. Dia akan mulia di hadapan Allah. Itu saja insya Allah ya. Rizki yang halal, jangan gengsi harus mencangkul, jangan gengsi harus jualan teh, jangan gengsi harus bekerja di tempatnya orang. Orang yang sangat dicintai Nabi sampai diambil menantu oleh baginda Nabi, namanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dia punya kerjaan apa beliau? Beliau punya pekerjaan adalah menurunkan korma, gaji. Kadang gaji sehari cukup 3 hari, kadang gaji 3 hari hanya cukup sehari. Nurunkan korma. Kalau hari ini nurunkan korma itu adalah naik pohon kelapa. Di sini kan nggak ada korma. Apakah yang demikian itu menjadikan Imam Ali runtuh rendah? Tidak. Akan tapi tetap mulia. Kemuliaan adalah dari sifat, dari dirinya, dari hatinya yang baik yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memerangi hawa nafsu ya. Jangan gampang marah kepada sama, apalagi seorang anak kepada ibundanya. Oh, daftar sengsara. Anak kok jahat sama ibunya, anak kurang ajar sama ayahnya, nggak akan bisa bahagia sampai kapanpun. Dia akan sengsara. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.